Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kakak Risma. Oke, kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang matriks. Dimana pada bagian pertama ini kita akan membahas konsep matriks. Nah, bagaimana sih konsep matriks itu? Yuk kita belajar bersama. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian memperhatikan denah tempat duduk kalian? Siapa sajakah yang duduk di samping, depan, dan belakang kalian berdasarkan denah tersebut? Nah, dengan menggunakan matriks kalian dapat meringkas penyajian denah tersebut sehingga dengan mudah diketahui letak tempat duduk kalian dan teman-teman kalian, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari matriks. Nah, kemudian masih ingatkah kalian dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah biasanya sekumpulan 3 persamaan atau lebih yang masing-masing memiliki 3 variabel yang sama, misalkan X, Y, dan Z, dan saling terkait, yang tujuannya untuk mencari nilai dari ketiga variabel tersebut secara bersamaan, biasanya dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, bagaimana jika persamaannya itu lebih dari 3? Misalkan ada 5, 10 gitu ya. Gimana kita nanti bisa mencari variabelnya dengan gampang? Nah, salah satunya kita bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikannya. Begitu ya. Itu juga salah satu fungsi kita mempelajari tentang matriks. Oke, langsung saja nih. Ada yang tahu matriks itu apa? Nah, matriks itu adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris mendatar dan kolom tegak membentuk jajaran persegi panjang, di mana biasanya ditulis dengan kurung biasa atau kurung siku. Simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Nah, bisa A, B, C, D, E, sampai Z ya. Itu biasanya dengan huruf kapital. Nah, bentuk umum matriks itu seperti ini, teman-teman. Bentuk umumnya yaitu A, M kali N. Nah, M kali N ini, M ini itu adalah barisnya disebut baris, dan N-nya itu kolomnya, gitu ya. Nah, ini adalah anggota dari matriksnya seperti ini penulisannya diapit dengan kurung siku, atau juga bisa diapit dengan kurung biasa seperti ini. Nah, kalau kurungnya seperti ini itu juga bisa, gitu ya. Oke, ini adalah anggota-anggota dari matriks. Nah, contohnya seperti ini, yaitu matriks A. Nah, ini dibacanya matriks A ya. Matriks A. Nah, ini anggotanya adalah ini yang di dalam kurung, seperti itu. Kita masuk kepada unsur-unsur matriks. Oke, unsurnya yaitu ada elemen. Elemen itu adalah bilangan atau variabel yang tersusun di dalam matriks. Jadi ini bisa disebut dari anggota matriksnya, gitu ya. Kemudian ada baris. Baris itu adalah susunan elemen secara horizontal atau secara mendatar. Kemudian ada juga yang disebut dengan kolom, yaitu susunan elemen secara vertikal atau tegak. Contohnya seperti ini. Ini ada matriks A ya. Nah, di sini bisa, elemennya yang mana dari matriks A, yaitu 1, 2, min 3, dan 2. Ini adalah elemen dari matriks A atau anggotanya. Kemudian barisnya mana dari matriks A ini? Berarti barisnya itu ada 2, yaitu baris pertama itu adalah anggotanya 1 dan 2. Baris kedua itu anggotanya min 3 dan 2. Nah, jadi ini disebut baris pertama. Nah, yang ini disebut dengan baris kedua, gitu ya. Kemudian kolom. Kolom yang secara vertikal atau tegak. Berarti ini disebut kolom pertama, ini disebut dengan kolom kedua. Nah, jadi anggota kolom pertamanya itu ada 1 dan min 3. Anggota kolom keduanya ada 2 dan 2. Itu ya yang disebut dengan kolom. Selanjutnya ada istilahnya ordo. Nah, ordo
ordo itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom, yaitu nah ini M kali N tadi. Nah, contohnya ada matriks A berordo 2 kali 2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Itu seperti contoh yang tadi ya, yaitu matriks berordo 2 kali 2. Seperti ini. A sama dengan nah 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Nah, penulisannya ya, penulisan ordo itu adalah A 2 dikali 2. Seperti itu. Nah, kemudian matriks diberi nama huruf kapital. Nah, ini yang tadi yaitu A, B, dan C. Dan elemennya bisa ditulis dengan ini, A, I, J. Yaitu di mana baris ke I ya, elemen baris ke I. Berarti I ini adalah baris. Kemudian kolomnya yang ke J. Nah, ini berarti kolom itu J gitu ya. Contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bentuk umumnya berarti ya. Itu A M kali N. Nah, di mana A ini adalah simbol matriks ya. Simbol matriksnya. M kali M ini adalah ordonya ya. Nah, ini semua ini ya, dari ini semua itu adalah elemen atau anggota dari matriksnya. Kemudian baris ke-1. Nah, ini adalah baris pertamanya, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Kemudian kolomnya, ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan sampai kolom ke N gitu ya. Nah, ini nih yang tadi notasi yang A, I, J. A, I, J. Nah, di mana misalkan A22 ya. A22 ini, yang ini, itu kenapa A22? Jadi, elemen dari matriks A itu adalah posisi A22, yaitu pada baris kedua dan kolom kedua. Nah, ini kita biasanya untuk menentukan letak matriksnya di mana gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada matriks 3 kali 3. Berarti ini ordonya adalah 3 kali 3. Ini adalah ordonya, ordo matriksnya, dan nama matriksnya adalah matriks H. Kemudian anggotanya itu ada 1, 2, 3 pada baris. Nah, ini baris pertama, 6, 5, 4 itu pada baris kedua. Kemudian 7, 8, 9 itu adalah baris ketiga. Kemudian kolomnya. Nah, ini ada 1, 6, 7 ini adalah kolom pertama, 2, 5, 8 kolom kedua, dan 3, 4, 9 itu adalah kolom ketiga. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kemudian, nah misalkan yang ditanya itu adalah elemen dari matriks H 2 kali 2. Oh, bukan 2 kali 2 ya. Ini 2. Oke, sebentar. 2 gitu ya, atau 2,2. Biasanya penulisnya H22 atau ya H2,2. Nah, berarti elemen H ya, elemen matriks H yang berada pada baris kedua dan kolom kedua. Baris keduanya ini. Berarti kolom keduanya itu adalah yang ini. Berarti H22 itu adalah 5 gitu ya. Jadi anggota dari matriks yang pada baris kedua dan kolom kedua itu adalah 5. Bagaimana jika H32? Nah, berarti itu elemennya yang mana? Berarti kita lihat pada baris ketiga. Pada baris ketiga, baris ketiganya yang mana? Yaitu yang ini, baris ketiga pada kolom kedua. Nah, ini nih 8, berarti anggotanya adalah 8 gitu ya.
Oke, kita langsung saja ke latihan nih ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, diketahui matriks. Nah, ini matriksnya, yaitu matriks A dengan anggotanya. Yang pertama, tentukan ordo dari matriks A. Ordonya berapa? Ordo itu kan tulisannya ya A M kali N, di mana M itu adalah baris, N itu adalah kolom. Berarti matriks A berordo berapa? Barisnya ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3. Berarti 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3. Jadi matriks A itu berordo 3 kali 3. Kemudian elemen A2,3. Nah, berarti duanya ini adalah baris ya, baris kedua. Baris keduanya yang mana? Nah, ini. Baris kedua ini. Kolom ketiga ini. Berarti ini jawabannya adalah 6 ya. Jadi elemen matriks A2,3 ini adalah 6, yaitu yang ini. Kemudian elemen A3,2. Berarti kita lihat pada baris ketiga pada kolom kedua gitu ya. Baris ketiga kolom kedua berarti 8. Oke, selanjutnya banyak baris pada matriks A. Nah, ini udah kita hitung nih, banyak barisnya adalah 3. Atau teman-teman bisa lihat dari ordonya ya, udah ketahuan nih. Nah, kolomnya juga ada 3. Berarti karena matriksnya berordo 3 kali 3, otomatis jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, diketahui matriks B. Nah, ini matriks B, yaitu sama ya, tentukan ordo matriks B. Ordonya berarti ada berapa? Ya, barisnya ada 1, 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti B 2 kali 4. Dengan ordonya, berarti ordonya adalah 2 kali 4. Gitu ya. Kemudian elemen B,1,4 nih, B,4. Berarti pada baris ke-1 ada kolom ke-4. Baris ke-1 kolom ke-4 ya. Berarti elemennya yang mana? Adalah E6 gitu. Kemudian ada baris kedua kolom kedua. Nah, elemen B2,2. Baris kedua kolom kedua berarti ini adalah 5 ya, elemennya adalah 5 atau anggotanya 5. Dimana 5 ini posisinya di B2,2 pada baris kedua kolom kedua gitu ya. Kemudian banyak baris matriks B. Banyak barisnya ada berapa? Itu ada 2. Kemudian banyak kolomnya ada berapa? Ada 4. Seperti itu ya. Nah, segitu pembahasan kita kali ini tentang konsep matriks. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!